Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahma Mutmainah Azam akan mempresentasikan metode bioremediasi menggunakan konsorsium bakteri dan tumbuhan fitoremediator sebagai solusi reklamasi lahan bekas tambang emas. Ribuan hektar hutan telah berubah menjadi lahan kritis bekas tambang yang minim vegetasi dan hanya mampu ditumbuhi beberapa jenis rumput dan perdu. Hal ini diakibatkan oleh kegiatan penambangan emas. Penambangan emas merupakan proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari dalam tanah. Kemudian lokasi penambangan selalu berpindah-pindah dan areal bekas penambangan emas ditinggalkan dan dibiarkan dalam keadaan rusak. Kerusakan lahan pasca tambang emas tersebar di beberapa tempat, sehingga saat ini kebanyakan menjadi lahan yang terbuka, gersang, dan kondisi horizon tanah berubah akibat penggalian dan sangat tidak produktif untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini diakibatkan karena adanya logam berat yang terkandung di dalam tanah bekas lahan pasca pertambangan. Berdasarkan Neneng dan Saraswati 2019, penambangan emas menghasilkan limbah yang mengandung senyawa toksik atau logam berat jenis merkuri sekitar 85,7% yang berasal dari proses pemijahan biji dari dalam tanah. Merkuri merupakan salah satu bentuk logam yang tidak mempunyai manfaat bagi mikroorganisme juga makhluk hidup secara umum. Merkuri tergolong dalam logam non-esensial seperti Hg2+ yang cenderung berikatan dengan gugus SH dan kemudian menghambat aktivitas dan enzim-enzim spesifik sehingga dapat merusak membran sel, kemudian mengubah spesifikasi enzim, merusak fungsi seluler, dan merusak struktur DNA. Menurut United National Environment Program, begitu dilepaskan, merkuri dapat menjangkau jarak yang jauh dan bertahan di lingkungan, serta bersirkulasi dengan udara, air, tanah, dan organisme hidup. Paparan merkuri yang tinggi merupakan risiko serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan berupa rusaknya kelestarian lingkungan dan ekosistem secara umum. Kerusakan tanah yang terjadi disebabkan oleh kegiatan penggalian tanah dan juga karena penggunaan bahan kimia berbahaya yakni merkuri yang merupakan bahan utama dalam proses ekstraksi emas. Selain pencemaran merkuri pada tanah tidak hanya berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, juga menyebabkan tidak banyak jenis tumbuhan yang tumbuh di dalamnya, sehingga perlu dilakukan reklamasi lahan bekas penambangan emas. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Reklamasi lahan bekas penambangan emas tidak cukup dengan proses revegetasi karena masih mengandung merkuri yang berbahaya bagi makhluk hidup. Tumbuhan maupun komponen biotik lainnya yang mampu hidup pada areal yang masih tercemar merkuri sangat terbatas karena daya toleransi makhluk hidup yang rendah terhadap merkuri, sehingga salah satu solusinya yang dapat digunakan yaitu menggabungkan antara proses dekontaminasi merkuri sekaligus revegetasi lahan yakni dengan menggabungkan metode bioremediasi dan fitoremediasi. Aplikasi penggabungan metode bioremediasi menggunakan konsorsium mikroorganisme yang dipadukan dengan tumbuhan fitoremediator yang potensial untuk mengurangi tingkat pencemaran merkuri di lingkungan sangat dibutuhkan agar dapat mempercepat terjadinya proses dekontaminasi sekaligus pemulihan kondisi lahan-lahan di wilayah daratan yang rusak akibat penambangan emas. Mikroorganisme untuk bioremediasi yang digunakan yaitu Klebsiella sp dan Pseudomonas sp. Bakteri Pseudomonas adalah bakteri yang memiliki peran penting bagi keseimbangan alam, dan Klebsiella sp yang merupakan kelompok bakteri yang banyak tersebar di alam. Kedua isolat ini mampu mengeliminasi merkuri. Metode bioremediasi dikombinasikan dengan fitoremediasi. Tumbuhan fitoremediator merkuri yang digunakan yaitu Cyperus sp dan Melastoma sp, di mana menurut Widya Ningrum 2019 bahwa kedua tanaman tersebut merupakan tumbuhan yang dapat mengabsorpsi dan mengakumulasi logam berat melalui pengangkutan bersama
air melalui akar. Mekanisme kerja yang terjadi antara bakteri Pseudomonas sp dan Klebsiella sp yaitu di mana Pseudomonas sp menggunakan reaksi reduksi enzimatis menggunakan enzim merkuri reduktase yang mengubah Hg2+ terlarut menjadi Hg0 yang volatil. Sedangkan Klebsiella sp mampu menghasilkan hidrogen sulfida pada kondisi aerobik, sehingga dapat mengendapkan H2+ terlarut menjadi HGS yang tidak larut dalam air. Hal ini menyebabkan dapat dengan mudah dipisahkan dari larutan. Kemudian 5 mekanisme utama yang dilakukan tumbuhan untuk proses fitoremediasi, yaitu stimulasi bioaktivitas mikroorganisme di areal rhizofil tanaman. Kemudian, jaringan tumbuhan dapat mengeluarkan enzim yang dapat mengendapkan dan mengikat polutan-polutan aromatik. Kemudian, enzim-enzim dari tumbuhan dapat mendegradasi senyawa-senyawa organik dan agar akar tanaman dapat menyerap dan memecah senyawa-senyawa organik dan adanya hiperakumulasi dari logam berat atau radioaktif yang terjadi di dalam jaringan tumbuhan, yang kemudian digunakan untuk proses remediasi tanaman ataupun air. Kemudian tahap pelaksanaan yang pertama itu mengimplementasikan konsorsium mikroorganisme yang berasosiasi dengan tumbuhan fitoremediator pada skala pilot di lapangan. Kemudian menguji efektivitas beberapa metode reklamasi lahan berpasir bekas penambangan emas, yakni menggunakan metode pengayaan mikroorganisme tanpa serasa dan pengayaan mikroorganisme tanpa penambahan serasa atau sumber karbon. Kemudian parameter yang diamati berupa konsentrasi merkuri pada lokasi perlakuan dan konsentrasi unsur hara makro dan mikro tanah pada lokasi perlakuan. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran kadar merkuri menggunakan Merck-Shimazu AA 6200 dan pengukuran unsur hara tanah dilakukan menggunakan AAS. Perlakuan bioremediasi menggunakan konsorsium Klebsiella sp dan Pseudomonas sp dipadukan dengan fitoremediasi menggunakan tumbuhan karamuning atau Melasthoma sp rata-rata mampu menurunkan kadar Hg pada tanah sebesar lebih dari 2,5 ppm atau sebesar rata-rata 26%. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar di slide. Kemudian untuk hasil implementasi perpaduan bioremediasi dan fitoremediasi tidak saja mampu untuk mengurangi konsentrasi merkuri di dalam tanah, tetapi sekaligus juga mampu meningkatkan unsur hara tanah. Hal ini dapat terjadi karena aplikasi mikroorganisme yang digunakan memiliki kemampuan untuk proses dekomposisi bahan organik maupun anorganik yang terdapat di dalam tanah. Kemudian untuk pengaplikasian konsorsium mikroorganisme berupa gabungan isolat Klebsiella sp dan Pseudomonas sp yang dipadukan dengan tumbuhan fitoremediator, merkuri mampu menurunkan Hg tanah sebesar rata-rata 2,5 ppm, kemudian meningkatkan unsur hara fosfor rata-rata sebesar 33%, kalium 73%, Mg 21%, Na 19,5% dan Fe 71%. Dan untuk aplikasi konsorsium mikroorganisme dipadukan dengan tumbuhan fitoremediator merkuri dari jenis Melasthoma sp lebih mampu memperbaiki kondisi tanah dibandingkan tumbuhan Cyperus sp. Penambahan serasa pada metode bioremediasi dan fitoremediasi dapat meningkatkan kandungan unsur hara dan jumlah populasi mikroorganisme tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.